Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Korea Fatima. Aku dari Prodi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Fauzi Albani dari kelas MP 2022A, dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Raffi S. Alansari dari MP 2022C. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang konsep pembinaan keluarga dalam Islam. Yang pertama, ada makna keluarga dalam Islam. Dalam Islam, keluarga memiliki sebuah arti penting, di mana keluarga merupakan bagian dari masyarakat Islam, dan dalam keluarga lah seseorang belajar mengenal Islam sejak kecil. Makna keluarga dalam Islam ada dua, yaitu dibangun dengan fondasi pernikahan yang syar'i. Keluarga Islam merupakan rumah tangga yang dibangun dari suatu pernikahan antara seorang pria dan wanita yang dilaksanakan sesuai syarat syariat agama Islam yang memenuhi syarat pernikahan dan rukun nikah yang ada. Pernikahan juga awal membangun rumah tangga Islam yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Yang kedua, ada keharmonisan dalam rumah tangga. Memiliki keluarga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran agama Islam adalah dambaan setiap muslim, dan untuk mewujudkannya ada beberapa cara keharmonisan dalam rumah tangga tersebut. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang berarti keluarga yang penuh kasih sayang, cinta, dan ketentraman, dibangun di atas nilai Islam dan berawal dari pernikahan yang hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat keluarga dalam Islam. Keluarga dalam Islam berasal dari pelaksanaan sebuah ibadah bernama perkawinan. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholizan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hakikat keluarga dalam Islam. Yang pertama, ada keluarga adalah proses spiritual, karena keluarga adalah tahapan marhalah fase pembentuk kepribadian untuk menjadi kedewasaan, karena dalamnya adalah laboratorium untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadap amal dan perbuatan serta pengaruhnya bagi sekelilingnya. Yang kedua, ada keluarga bukan kumpulan benda mati. Keluarga dalam tinjauan sosiologi adalah institusi yang memiliki legal seksual, dibangun atas kesadaran ketanggung jawab sebagai tempat untuk mencurahkan perlindungan dan kasih sayang. Keluarga dibangun dan dibentuk oleh ikatan yang agung, mitsaqon gholidho, dan aturan yang jelas untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, ada keluarga adalah bahtera. Masuki keluarga seperti mengarungi samudra, maka diperlukan bahtera dan mahkoda untuk menuju pantai kebahagiaan surga yang diimpikan. Maka mempersiapkan keluarga dengan sebaik-baiknya, jadi mempersiapkan kematian yang indah menuju kehidupannya. Yang keempat, ada keluarga ibarat sang lebah. Dengan segala keistimewaan lebah, diharapkan keluarga Islam mampu mewujudkan kemandirian, mengkonsumsi perkara yang halal dan baik, berupaya terus memberi banyak manfaat, serta bersosialisasi dengan baik dan berjuang untuk menghadirkan ketulusan yang paripurna dalam kehidupannya. Selanjutnya ada rukun nikah. Setidaknya terdapat 5 rukun nikah yang disepakati oleh ulama dan wajib dipenuhi agar pernikahan dinyatakan sah. Yaitu yang pertama, terdapat calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah. Yang kedua, ada wali dan calon pengantin perempuan. Yang ketiga, dihadiri oleh 2 orang laki-laki yang adil untuk memastikan sah tidaknya pernikahan. Yang keempat, diucapannya ijab dan dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilinya. Yang kelima, ada diucapkannya qabul dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya. Persaksian akad nikah tersebut berdasarkan dalil hadis secara marfu, yaitu tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil. Hadis riwayat Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i. Selanjutnya ada syarat nikah.
Pernikahan harus memenuhi unsur sebagai berikut. Yang pertama ada beragama Islam. Syarat calon suami dan istri adalah beragama Islam serta jelas nama dan orangnya, bahkan tidak sah jika seorang muslim menikahi non-muslim dengan tata cara ijab kabul. Yang kedua ada bukan mahram. Bukan mahram menandakan bahwa tidak terdapat penghalang agar perkawinan bisa dilaksanakan. Selain itu, sebelum menikah perlu menelusuri pasangan yang dipilih. Misalnya satu kecil dibesarkan oleh dan disusui oleh siapa, sebab jika ketahuan masih saudara sepersetujuan maka tergolong dalam jarul mahram seperti nasab yang haram untuk dinikahi. Jika ada wali bagi perempuan, sebuah pernikahan wajib dihadiri oleh wali nikah. Wali nikah harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Menunjuk hadis dari Hurairah, ia berkata, sabda Rasulullah SAW, perempuan tidak boleh menikah bagi menjadi wali terhadap perempuan dan tidak boleh menikahkan dirinya. Wali nikah mempelai perempuan yang pertama adalah ayah kandung. Namun jika ayah kandung dari mempelai perempuan sudah meninggal, bisa diwakilkan oleh laki dari jalur ayah, misalnya kakek, buyut, saudara laki-laki, ayah, ibu, paman, dan seterusnya. Harus berdasarkan urutan nasab. Jika wali nasab dari keluarga tidak ada, alternatifnya adalah wali hakim, dan yang syarat dan keturunan pun telah diatur. Yang keempat ada dihadiri saksi. Syarat sah nikah selanjutnya adalah terdapat minimal dua orang saksi yang menghadiri kabul, satu dari pihak mempelai wanita dan satu lagi dari mempelai wanita. Mengingat saksi menempati peran penting dalam akad nikah, saksi disyaratkan beragama Islam, dewasa, dan dapat mengerti maksud akad. Yang lima ada sedang tidak ihram atau berhaji. Jumhur ulama melarang nikah bagi saat haji atau umrah atau saat ihram. Penduduk Islami, hal ini juga ditegaskan seorang ulama bermazhab Syafi'i dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib, yang menyebut salah satu larangan dalam haji adalah melakukan akad nikah maupun menjadi wali dalam pernikahan. Tuntutan untuk membangun sebuah keluarga Islami menjadi salah satu kewajiban untuk setiap orang tua untuk dapat membangun gitu, nilai-nilai keislaman dan juga ajaran Islam dalam keluarganya. Dan dimana kita tahu tujuan dari menikah salah satunya itu adalah memiliki keturunan dan juga membangun sebuah keluarga. Lalu keluarga seperti apa sih yang ideal gitu loh, yang seperti diajarkan oleh Rasulullah dalam membangun keluarga Islami. Nah, sebelum berangkat lebih jauh, aku akan ngebahas sedikit tentang keluarga. Apa sih definisi keluarga? Kita semua tahu kalau misalkan keluarga ini kita definisikan sebagai salah satu satuan terkecil di masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, atau anak, dan juga ada orang-orang yang berada dalam satu rumah dan punya jadi tanggungan yang sama, baik itu juga sanak saudara ataupun kaum kerabat gitu, yang memang paling dekat gitu keadaannya dengan individu. Keluarga Islam sendiri merupakan keluarga yang menjalankan syariat Islam dalam lingkungan keluarganya gitu. Maka saat keluarga sudah menjalankan atau menerapkan dan berusaha untuk mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam dalam lingkungan keluarganya, ini bisa dikategorikan sebagai keluarga Islami, teman-teman. Dan ada beberapa kriteria keluarga Islami yang harus diperankan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Salah satunya itu, yang pertama ada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastinya untuk membangun keluarga yang Islami, takwa ini menjadi salah satu peranan penting ya, menjadi kunci penting dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Mengapa demikian gitu? Karena dalam kehidupan kita ini gitu, kita nggak lepas dari namanya ridho dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kegiatan yang bisa kita lakukan, baik itu sifatnya rohani ataupun fisik atau jasmani, itu bisa terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kehendaknya gitu. Dan dengan kita bertakwa gitu, kita bisa ngejaga diri kita dari hal-hal yang bisa membawa kita kepada suatu hal yang gak baik, sehingga beriman atau bertakwa ini menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan yang namanya rumah tangga Islami. Dan yang kedua
ada berusaha menciptakan keluarga yang islami secara kafah dalam kehidupan. Maksud kafah sendiri ini adalah secara menyeluruh, di mana kita berusaha untuk menerapkan perintah-perintah Allah yang telah disampaikan melalui firman Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam berbagai aspek kehidupan kita, kayak gitu. Dan yang ketiga itu ada memiliki keistiqomahan yang teguh dalam kehidupan berkeluarga, sebagaimana dengan konsep sakinah, mawaddah, dan juga warahmah. Itu pasti kita pengen yang namanya ngebentuk keluarga yang tenang, tentram, penuh kasih, cinta, dan balutan rahmat. Caranya gimana sih? Yang pertama itu adalah satu, komunikasi. Komunikasi itu punya peranan penting dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis, membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, kayak gitu. Kenapa? Karena dengan kita berkomunikasi gitu ya, kita bisa saling tahu kondisi satu sama lain, sehingga akan ada namanya konsep saling tolong menolong, saling menghormati, menghargai satu sama lain antar anggota keluarga, dan akan ada satu kesepakatan gitu yang bakal disetujui tanpa harus memberatkan satu sama lain, sehingga untuk bisa menciptakan keluarga Islam ini penting gitu, dibutuhkan komunikasi, karena apa yang bakal kita sampaikan gitu, kita rasakan, itu bakal kita utarakan, sehingga hubungan satu sama lain antara anggota keluarga itu akan menjadi baik gitu. Lalu dalam membangun rumah tangga sendiri, kita perlu yang namanya mawaddah warahmah, di mana kita perlu memberikan seperti kasih sayang gitu dalam keluarga, dan memberikan sebuah contoh-contoh baik dalam kehidupan di lingkungan keluarga kita, dan menciptakan keluarga sakinah, di mana keluarga ini menjadi tempat ternyaman untuk individu gitu loh, di mana kita bisa saling membangun yang namanya kondisi yang nyaman, tentram, dan juga bisa saling berbagi satu sama lain saat membutuhkan gitu, bisa saling menghormati satu sama lain, dan bisa saling melengkapi satu sama lain. Maka konsep sakinah, mawaddah, warahmah ini diperlukan untuk membangun keluarga Islami. Dan yang keempat itu ada membangun jiwa atau pribadi yang peka, mandiri, dan juga nggak egois. Ini perlu banget gitu, karena dalam kehidupan sehari-hari kita kan nggak bisa memungkiri gitu, kalau misalkan di dalam keluarga kita itu terdiri dari banyak kepala gitu, akan banyak orang yang ada di sekitar kita, dan kita nggak boleh yang namanya egois satu sama lain gitu. Dan makanya komunikasi menjadi salah satu peranan penting untuk bisa membuat pribadi itu lebih peka, dan juga timbul yang namanya kesepakatan bersama untuk tidak saling egois satu sama lain. Selanjutnya, kalau misalkan hal-hal seperti ini udah kita terapkan gitu dalam kehidupan kita, insya Allah keluarga yang akan tercipta ini adalah keluarga yang dimana kondisinya harmonis gitu, insya Allah dalam balutan rahmat dan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada konsep talak dan juga rujuk. Talak sendiri punya arti yang melepas ikatan. Dengan kata lain, talak punya arti memutuskan hubungan suami istri dari ikatan pernikahan yang sah dalam syariat agama. Talak itu bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama karena suami atau istrinya murtad. Yang kedua itu karena ditinggal sebab meninggal dunia. Dan yang ketiga karena ucapan suami kepada istrinya. Talak juga bisa dibagi berdasarkan kejelasannya. Ini ada talak syar'i, jelas ada redaksinya, dan juga ada talak kinayah, di mana menggunakan makna kiasan, kata-kata kiasan di dalamnya. Talak sendiri juga bisa dilakukan secara lisan dan juga tulisan. Talak juga dibagi menjadi berdasarkan jumlahnya, ada talak 1 dan talak 2 dan juga talak 3. Lalu berdasarkan jenisnya, talak itu dibagi lagi, ada talak raj'i dan juga ada talak yang namanya talak ba'in. Nah, talak raj'i sendiri ini adalah talak untuk
talak 1 dan talak 2, di mana talak masih punya kesempatan untuk rujuk saat suami melakukan sebut talak, maka selama masa iddahnya istri bisa diajak untuk rujuk kembali. Tapi kalau misalkan sudah melewati 3 masa sucinya atau masa iddahnya, itu udah nggak bisa rujuk lagi. Jika ingin rujuk, maka perlu yang namanya dilakukan pernikahan ulang. Jadi harus ada ijab qabul, harus ada saksi, dan juga ada mahar kembali. Dan selanjutnya ada talak bain. Talak bain ini adalah talak 3, di mana talak ini saat suami melakukan talak bain, maka suami dan istri tidak bisa kembali lagi. Jadi syaratnya jika ingin kembali, itu mereka harus menikah dulu dengan pasangan masing-masing dan harus menggauli pasangannya masing-masing, dan juga harus bercerai dan menunggu masa iddah kembali untuk bisa kembali menikah. Dan talak bain sendiri ada 2, talak bain sugro dan talak bain kubro. Kalau talak bain sugro ini adalah talak yang terjadi selama 3 kali gitu. Dan talak ini tuh dijatuhkan kepada istri yang belum pernah digaulinya. Tapi kalau untuk talak kubro, ini adalah talak 3 yang memang nggak bisa rujuk kembali gitu, kecuali dengan syarat seperti yang telah disebutkan tadi, seperti istri ini harus menikah dengan laki-laki lain, sudah pernah digauli juga dengan suaminya, setelah itu baru diceraikan, dan juga dengan suami barunya, dan baru selesai masa iddah baru bisa kembali rujuk, nikah kembali. Nah, ada alasan-alasan talak itu dibenarkan. Yang pertama karena ilah atau sumpah dari seorang suami bahwa dia tidak akan mencampuri istrinya atau menggauli istrinya selama 4 bulan. Yang kedua ada lian, yakni menuduh istrinya telah berzina dengan laki-laki lain, diucap 4 kali, kelima berkata, laknat Allah atas diriku jika tuduhanku itu dusta. Dan istri juga bisa menolak dengan berkata 4 kali, kelima berkata, murka Allah atas diriku jika tuduhan itu benar. Yang ketiga ada zihar, yakni ucapan suami yang berisi perumpamaan istrinya dengan ibunya. Yang keempat ada kulu, yakni talak yang diucapkan oleh suami dengan cara istri membayar kepada suami. Yang kelima itu ada fasak, di mana rusaknya akad nikah dan juga tujuan nikah. Lalu dalam talak sendiri ini ada masa iddah, teman-teman. Masa iddah sendiri ini adalah masa menunggu gitu, setelah dijatuhkan talak gitu. Jadi setelah diceraikan, saat suami atau perempuan belum nikah dengan laki-laki lain, maka ada kesempatan untuk bisa melakukan yang namanya rujuk. Lama masa iddah untuk wanita hamil ini adalah sampai dia melahirkan, dan untuk masa iddah wanita yang ditinggal suaminya atau sedang haid dan lain sebagainya itu adalah 3 kali masa suci, seperti itu. Dan ada juga beberapa hak-hak wanita pada masa iddah. Yang pertama, wanita taat dalam iddah yang dijatuhkan talak raj'i. Dia berhak untuk mendapatkan tempat tinggal, pakaian, uang belanja. Sedangkan kan untuk wanita yang durhaka itu tidak berhak untuk mendapat apa-apa. Lalu wanita dalam talak bain, itu dia hanya berhak dapat tempat tinggal saja. Dan untuk wanita dalam masa iddah wafat, gitu, dia nggak punya hak apapun, tapi yang berhak untuk mendapatkan warisan ini adalah anak-anak mereka. Ini ada hukum rujuk. Hukum rujuk yang pertama adalah mubah, hukum asalnya atau boleh rujuk. Yang kedua haram apabila istri lebih menderita dan dirugikan dibandingkan sebelum rujuk. Lalu ada makruh apabila meneruskan perceraian lebih bermanfaat. Ada sunnah apabila rujuk lebih bermanfaat dibandingkan meneruskan perceraian. Dan wajib khusus laki-laki apabila takut tidak dapat menawan syahwatnya, sedangkan dia masih punya hak rujuk dalam masa iddah istrinya. Selanjutnya ada rukun rujuk. Rukun rujuk yang pertama, istri syaratnya sudah pernah digauli. Talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i. Untuk suami, syaratnya itu Islam, berakal sehat dan tidak terpaksa. Ada sigat atau lafal rujuk, dan ada saksi, yakni 2 orang laki-laki yang adil.
Selanjutnya, hakikat pembinaan dalam Islam. Mendidik adalah suatu kewajiban bagi orang tua dan merupakan hak anak untuk dapat hal tersebut gitu. Dan kita tahu bahwa setiap orang tua dalam mendidik anak pasti akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Maka untuk membentuk pribadi yang baik, peran agama dan spiritual ini sangat diperlukan. Adapun metode-metode yang bisa digunakan dalam membina anak, yang pertama itu menggunakan metode suri tauladan atau mencontohkan kepada anak mengenai cara berperilaku, berbicara, ataupun juga bersikap dengan baik. Dan dalam hal ini tuh bukan hanya orang tua memberikan sebuah pemahaman atau pengetahuan kepada anak, melainkan juga harus ikut melakukan, mencontohkan kepada anak bahwa inilah hal yang baik dan inilah hal yang perlu dijauhi gitu. Karena kita juga tahu bahwa saat anak masih kecil, mereka masih memiliki pola berpikir yang sederhana, dan cara berkomunikasi kita juga akan berbeda saat kita dihadapkan sama anak-anak balita dan juga anak yang sudah istilahnya mengerti lah ya. Maka metode suri tauladan ini menjadi efektif untuk dilakukan oleh orang tua. Seperti itu. Kedua, ada metode pembiasaan. Metode ini tuh berkaitan sama metode sebelumnya, metode suri tauladan. Jadi setelah diberi contoh, orang tua tuh perlu yang namanya melakukan sebuah pembiasaan terhadap anak. Jadi dengan dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari, anak ini akan terbentuk pribadi seperti yang telah diajarkan begitu dalam ajaran agama Islam, dengan contoh-contoh yang baik dan juga dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Contohnya saat anak masih MPASI gitu kan, pasti anak akan diajarkan bagaimana adab makan yang baik gitu kan. Contohnya kita akan mengajarkan anak untuk mengucapkan basmalah sebelum memulai makan gitu kan. Walaupun memang belum dapat berbicara anak gitu kan, tapi saat kita memberikan contoh yang baik, saat kita membiasakan hal tersebut, maka anak secara tersendiri akan mengkonstruksikan gitu apa yang mereka lihat dan akan menjadi satu kebiasaan nantinya untuk anak. Dan yang ketiga ada metode ceramah. Metode ceramah sendiri adalah dalam membina anak gitu kan, kita menggunakan metode di mana orang tua itu memberikan sebuah pemahaman kepada anak dalam mengajarkan cara berperilaku yang baik itu seperti apa, larangan, ajaran, dan juga nilai-nilai agama Islam itu seperti apa yang diajarkan dan diperintahkan Allah dan juga oleh Rasulnya, dan juga apa-apa aja ajaran yang ada di sekitar kita gitu lah, apa yang perlu kita lakukan di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, baik melalui ajaran agama, melalui norma dan juga nilai yang berlaku di setempat. Dan yang keempat ini ada metode kisah-kisah. Metode ini adalah metode seperti memberikan sebuah dongeng gitu, memberikan sebuah cerita atau kisah-kisah inspiratif dari para nabi, contohnya para rasul, tokoh-tokoh keagamaan, kenegaraan yang memang diharapkan gitu. Dengan memberikan dongeng ini tuh bisa ngebangun imajinasi dalam pikiran anak-anak untuk mereka bisa menangkap gitu hal-hal baik dari tokoh-tokoh tersebut yang bisa diteladani dalam kehidupan sehari-harinya. Dan yang kelima ada metode diskusi. Nah, metode ini bisa digunakan dalam membina anak gitu, karena orang tua ini bisa berdiskusi dengan anak gitu. Dan tujuannya adalah untuk memantapkan gitu pikiran mereka dan juga pengetahuan mereka terhadap satu hal. Selain itu dalam metode diskusi ini kan anak juga dapat mempelajari hal-hal lain gitu, seperti dapat menerima pendapat dari orang lain gitu, dapat menambah wawasan mereka dan melatih kemampuan berpikir kritis mereka gitu. Dan penggunaan metode ini juga sangat efektif untuk dilakukan untuk anak-anak yang sudah mulai beranjak dewasa gitu kan. Biasanya kan kalau anak-anak udah mulai dewasa gitu kan, mereka nggak mau yang namanya diceramahi gitu, pasti akan ada perasaan berbeda. Makanya metode diskusi ini sangat efektif untuk dilakukan kepada anak-anak yang mulai beranjak dewasa. Penggunaan metode-metode di atas tersebut nih bisa diaplikasikan kepada anak gitu. Tapi kembali lagi, kalau misalkan orang tua harus juga
peka dan mengetahui gitu, memahami seperti apa gitu pribadi dan sifat yang dimiliki anak, sehingga bisa menyesuaikan metode-metode yang akan diberikan untuk membina anak, khususnya dalam membangun sebuah keluarga Islami sesuai dengan ajaran yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya. Selanjutnya masuk kepada bagian hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam. Hak orang tua terhadap anak dalam Islam yang pertama, hak untuk ditaati dan dihormati. Jika orang tua memanggilnya, maka anak wajib menjawabnya dengan baik. Dan apabila orang tua menyuruh sesuatu, hendaknya lakukan perintahnya selama itu untuk kebaikan. Lalu yang kedua, hak diperlakukan dengan hormat. Jangan memanggil nama orang tua dengan menyebut namanya. Panggil dengan sebutan yang mengandung kasih sayang dan penghormatan, seperti ayah, ibu, umi, ataupun abi. Yang ketiga, hak untuk diberi nafkah bagi yang sudah mampu. Apabila sudah mampu dalam hal keuangan atau material, maka kita sebagai anak memiliki kewajiban untuk menafkahi orang tua kita. Lalu yang keempat, hak untuk dilayani atau diperlakukan dengan baik. Kita sebagai anak hendaknya berbicara dengan lembut kepada orang tua. Jangan berbicara kasar dan keras yang dapat melukai perasaan mereka. Yang kelima, hak untuk memberi izin. Kita sebagai anak harus selalu meminta izin kepada orang tua setiap kita melakukan sesuatu agar mendapatkan ridho dari orang tua atas segala hal yang kita lakukan dan menghindari hal yang bisa membuat orang tua murka. Selanjutnya, kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam. Yang pertama, kewajiban memberikan nasab. Anak memiliki hak untuk mendapatkan nama yang baik dari orang tuanya, agar sang anak dapat dikenal oleh orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, kewajiban memberikan susu. Anak memiliki hak untuk mendapatkan ASI yang cukup selama periode tertentu. Tertera dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Yang ketiga, kewajiban mengasuh. Setiap anak yang dilahirkan oleh orang tuanya berhak mendapatkan asuhan, yaitu mendapatkan penjagaan dan pengawasan terhadap keselamatan jasmani dan rohani anak dari segala macam bahaya yang mungkin dapat menimpanya, agar tumbuh secara wajar. Yang keempat, kewajiban memberikan nafkah dan nutrisi yang baik. Seorang anak berhak mendapatkan nafkah, yakni pemenuhan kebutuhan pokok. Nafkah terhadap anak bertujuan untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraannya. Yang kelima, kewajiban memberikan pendidikan. Anak yang dilahirkan juga berhak mendapatkan pendidikan, yakni perhatian terhadap pendidikan dan pengajaran si anak agar kelak menjadi manusia yang berguna serta mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang mampu dikembangkan di tengah-tengah masyarakat. Lalu selanjutnya, hak dan kewajiban anak terhadap orang tua dalam Islam. Hak anak terhadap orang tua dalam Islam yang pertama, hak hidup. Setiap anak memiliki hak untuk terus dapat hidup, dan juga dalam Al-Quran dilarang untuk membunuh manusia tanpa alasan yang jelas. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Lalu yang kedua, hak untuk memperoleh nama yang baik. Nama merupakan harapan atau doa. Oleh karena itu, kita sebagai seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan nama yang baik dan juga memiliki makna sebagaimana mestinya. Yang ketiga, hak pendidikan. Masa-masa awal anak merupakan masa menentukan dalam kehidupan selanjutnya. Karena itu, di masa anak-anak, pendidikan itu sangat penting. Yang keempat, hak keadilan dan persamaan. Anak juga memiliki hak untuk diperlakukan secara adil. Dalam memberikan sesuatu, orang tua harus adil dalam pemberiannya. Contohnya, dalam hal pemberian kasih sayang. Yang kelima, hak mendapatkan harta atau nafkah. Orang tua memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan anak-anaknya, yaitu kewajiban untuk memberikan segala hal yang mereka butuhkan dalam kehidupan dunia ini. Lalu, kewajiban anak terhadap orang tua dalam Islam. Yang pertama, taat kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada ayah dan ibu dan larangan membentak kepada keduanya.
Seorang anak diwajibkan untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya yang telah mengandung, melahirkan, dan menyusuinya hingga ia berusia 2 tahun. Lalu yang kedua, memenuhi panggilannya dengan segera. Allah telah memerintahkan kepada kita untuk menghormati mereka. Salah satunya dengan memenuhi panggilannya dengan segera. Meskipun sedang melakukan aktivitas lain, tundalah sejenak. Sesungguhnya Allah mencintai mereka yang patuh kepada kedua orang tuanya. Lalu yang ketiga, menjauhi apa yang orang tua tidak senangi. Setiap orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anak-anaknya, serta tidak sedikit dari mereka yang bersikap protektif kepada anak demi kebaikan. Lalu yang keempat, merawat serta menjaga orang tua. Kita sebagai seorang anak diwajibkan untuk merawat mereka yang sudah tidak mampu lagi mengurus diri mereka sendiri. Besar pahala yang akan diperoleh oleh seorang anak apabila ia tulus dan ikhlas merawat orang tua di kala usia senjanya. Lalu yang kelima, menjaga nama baik orang tua. Seorang anak wajib menjaga nama baik bapak dan ibunya, terutama ketika berinteraksi dengan dunia luar. Hindari pembicaraan yang membuka dan menyebarkan aib keluarga, terlebih mengenai hal yang sensitif kepada keduanya. Hendaknya lah sebagai anak menjadi pakaian bagi keduanya, yaitu menutupi apa yang seharusnya tidak dilihat oleh orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.